Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bertemu lagi kita di channel tentang akuntansi, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan. Bagaimana kita menyusun laporan keuangan. Materi ini termotivasi dari pengalaman mengajar dan pengalaman menguji. Jadi ketika mahasiswa diminta untuk menyusun laporan keuangan, maka dengan cepat mereka menuliskan komponen-komponen apa yang di neraca, komponen-komponen apa yang di laba rugi. Tetapi ketika diminta mereka untuk mengaitkan apa yang dari laba rugi yang menjadi saldo ke laporan perubahan modal, dan kemudian apa yang pindah ke laporan posisi keuangan atau neraca, itu kemudian menjadi bingung. Nah, berdasarkan motivasi itu, maka video kali ini akan membahas tentang bagaimana cara menyusun laporan keuangan. Tapi sebelum kita masuk pada materi intinya, untuk kepentingan berbagi ilmu pengetahuan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain supaya sama-sama bisa belajar tentang menyusun laporan keuangan. Menyusun laporan keuangan. Ya, pada kesempatan kali ini saya tidak menjelaskan lagi apa itu laporan keuangan, kemudian apa manfaatnya, bagaimana kenapa perusahaan memerlukan laporan keuangan. Secara teori itu bisa dicari pada referensi-referensi yang lain. Tapi kali ini saya lebih fokus kepada teknik bagaimana menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri atas 5 laporan keuangan. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi, kemudian yang kedua adalah laporan perumahan modal, yang ketiga adalah laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian yang keempat adalah laporan arus kas, yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Tetapi khusus untuk kali ini saja kita akan membahas 3 jenis laporan, karena kita masih dalam rangka dasar pemahaman tentang penyusunan laporan keuangan. Maka kita akan membahas yang pertama adalah laporan laba rugi, kemudian yang kedua adalah laporan perubahan modal, dan yang ketiga adalah neraca. Oke, langsung ke teknik penyusunannya. Silakan diperhatikan di sini nanti 2 slide bersama ini, itu adalah akun-akun yang diacak. Ini akun-akun yang diacak. Tujuan kita adalah memilih akun yang mana yang akan masuk di laba rugi, akun yang mana yang akan masuk di neraca, dan akun yang mana yang akan masuk di laba rugi. Jadi silakan diperhatikan. Yang paling pertama adalah perlengkapan di situ senilai 500.000, kemudian biaya iklan sebesar 500.000 dan seterusnya. Itu adalah akun-akun acak yang kemudian kita mesti kategorikan ke dalam tiap jenis laporan keuangan. Yang pertama, dari akun-akun ini kita harus mengidentifikasi mana yang masuk dalam laporan laba rugi. Sederhananya laporan laba rugi itu terdiri dari pendapatan dan biaya. Jadi dari akun yang Anda perhatikan di sini, akun yang diperhatikan beberapa akun ini, maka kita harus mencari apakah perlengkapan akan masuk di laba rugi atau tidak, biaya iklan akan masuk di laba rugi atau tidak, kemudian kas akan masuk di laba rugi atau tidak. Nah, kita identifikasi. Kembali ke pengertian laba rugi. Laba rugi itu berisi tentang pendapatan dan biaya. Jadi hanya pendapatan dan biayalah yang kemudian kita pilih untuk masuk ke laporan laba rugi. Nah, setelah kita mengidentifikasi, maka akan ada beberapa akun di dalam ini yang masuk dalam laporan laba rugi. Jadi bisa Anda lihat di situ. Pertama biaya iklan, kemudian biaya gaji penjualan, kemudian kerugian piutang tak tertagih, ini adalah biaya juga. Kemudian biaya penyusutan, kemudian beban penyusutan mesin, kemudian rugi pertukaran mesin, kemudian biaya gaji kantor, biaya penyusutan peralatan. Ini adalah semua biaya-biaya. Sedangkan yang lain itu bukan biaya ataupun pendapatan. Nah, itu masuk di laporan laba rugi.
Kemudian kita mengidentifikasi apa yang masuk di laporan posisi keuangan atau neraca. Sebagaimana yang telah dipahami bahwa yang masuk dalam neraca adalah aset, kewajiban, dan modal. Jadi kita harus mengidentifikasi mana yang masuk aset, mana yang masuk kewajiban, dan mana yang masuk modal. Ketiga komponen itulah yang kita pilih untuk kita masukkan dalam laporan posisi keuangan atau biasa disebut dengan neraca. Oke, setelah kita identifikasi, maka kita akan tahu dari beberapa akun acak ini ada yang masuk dalam komponen neraca. Ada beberapa di situ. Yang pertama perlengkapan. Perlengkapan adalah harta atau aset. Ini yang biasa dipakai seperti alat tulis kantor dan seterusnya. Itu adalah aset perusahaan. Kemudian kas, itu adalah aset perusahaan. Tanah, ini masuk aset tetap yang dimiliki perusahaan. Kemudian sewa dibayar di muka, yaitu kita menyewa kontrakan misalnya, tapi kita bayar di muka, ya selama pembayaran dan belum kita tempati, itu masih aset dibayar di muka atau sewa dibayar di muka. Kemudian ada mesin. Kemudian ini utang, masuk kategori utang wesel. Kemudian surat-surat berharga, ini yang kita investasi ke tempat lain. Kemudian peralatan, persediaan, piutang. Piutang ini tagihan kita kepada pihak lain. Bangunan, utang usaha, dan seterusnya. Ini baru slide pertama. Jadi dalam slide pertama ini kita bisa mengidentifikasi ada yang masuk dalam laporan laba rugi dan ada yang masuk dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Melanjut kita di slide kedua, kita juga harus memilih karena tidak cukup untuk kita jadikan satu slide, maka kita pisah, tapi sama cara berpikirnya. Kita harus memilih mana yang masuk laba rugi, mana yang masuk neraca, dan mana yang masuk perubahan modal, karena hanya 3 laporan keuangan yang kita bahas. Setelah kita perhatikan mana yang masuk laba rugi, ingat kembali laba rugi adalah hanya pendapatan dan biaya. Kita cek kembali, oh ternyata hanya ada satu yang masuk di laba rugi, yaitu adalah pendapatan. Selanjutnya kita identifikasi yang masuk di neraca atau posisi keuangan. Itu ada utang bank, ini kategori utang, ada utang obligasi, ada akumulasi penyusutan peralatan. Ini biaya penyusutan yang diakumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Dia dilaporkan di neraca di bawah peralatan yang bersangkutan. Kalau misalnya kita mencatat peralatan, maka di bawahnya kita tulis akumulasi penyusutan peralatan akan mengurangi nilai peralatan. Kemudian bagian lancar utang jangka panjang, ini utang jangka pendek namanya. Kemudian akumulasi penyusutan pensiun sama tadi. Kemudian akumulasi penyusutan bangunan. Ini semua masuk dalam komponen neraca. Kemudian setelah itu kita lihat ada 2 komponen. Ingat di sini ini adalah modal awal. Modal awal belum masuk di neraca. Yang masuk nanti di neraca atau laporan posisi keuangan itu adalah modal akhir. Maka perlu kita cari dulu modal akhirnya. Kemudian yang kedua yang masuk perubahan modal adalah prive atau pengambilan pribadi. Nah, dari akun-akun yang telah kita bahas tadi, maka kita bisa simpulkan, ini untuk mempermudah saja, bahwa laporan posisi keuangan atau neraca dia berwarna biru, nanti bisa diikuti. Kemudian warna yang lain adalah laporan laba rugi, dan warna merah adalah laporan perubahan modal. Jadi kategori-kategori nanti yang kita lihat itu terkategori dari beberapa warna dan memiliki laporan tersendiri. Oke, sekarang kita menyusun laporan laba rugi. Laporan laba rugi tadi sudah kita bahas bahwa adalah pendapatan dan biaya. Nanti selisihnya bisa disebut laba atau rugi. Oke, tujuannya untuk mengetahui kinerja. Itu tidak usah kita lebih lanjut. Oke, kita langsung membuat. Yang paling pertama kita buat adalah identifikasi. Ini sudah tampilan laporan laba ruginya. Perhatikan di situ. Ingat, hanya pendapatan dan biaya saja yang kita masukkan. Jadi dari akun acak tadi kita identifikasi mana yang masuk laporan laba rugi. Setelah kita identifikasi, maka ada pendapatan beserta biaya-biayanya.
Oke, ada biaya, ada 8 komponen biaya ini. Kita jumlahkan seluruhnya biaya, maka diperolehlah total biaya sebesar 18.250.000. Setelah itu, setelah kita jumlahkan biayanya, kita selisihkan dengan pendapatan. Dalam hal ini, karena pendapatan lebih besar, yaitu 20 juta, dibanding biayanya hanya sebesar 18.250.000, maka terdapat laba bersih. Terdapat laba bersih sebesar 1.750.000. 1.750.000. Oke, kita lanjut. Setelah tadi kita belajar tentang laba rugi, setelah kita susun, maka kita memperoleh hasil sebesar 1.750.000. Ada 1.350.000 ini akan berpengaruh kepada perubahan modal. Angka inilah nanti yang kita pakai nanti untuk ke perubahan modal. Ini akan pindah nanti di perubahan modal. Sekarang kita pindah ke laporan yang kedua, adalah laporan perubahan modal. Perhatikan. Apa itu laporan perubahan modal? Menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau aset bersih atau kekayaan selama periode tertentu. Jadi di sini kita akan melihat. Besarnya biasanya berisi posisi modal awal, kemudian ditambah dengan laba dan dikurangi dengan prive atau pengambilan pribadi pemilik. Langsung saja kita masukkan. Oke, perhatikan. Tadi di akun acak kita tadi ada modal awal. Modal Ali tanggal 1 bulan 1 2019. Itu modal awal. Ada posisi awal tahun. Kembali tadi kita perhatikan. Sekarang kita perhatikan tadi akun acak kita. Ada akun acak di situ. Modal awalnya ini modal awal sebesar 201.350. Nah, inilah yang kemudian pindah ke perubahan modal. Oke, modal awal di sini perhatikan. Kemudian ditambah dengan laba. Ditambah dengan laba. Dari mana dapat laba ini? Laba inilah yang hasil dari perhitungan laba rugi kita yang sebelumnya. Kita perhatikan kembali laba rugi yang sebelumnya. Ini hasil dari 1.750.000. Makanya ada terdapat keterkaitan antar laporan keuangan. Jadi hasil perhitungan kita di laba rugi akan pindah ke perubahan modal atau biasa kita sebut dengan istilah artikulasi. Setelah itu dikurangi dengan prive pengambilan pribadi sebesar 400.000. Kita kurangi ini. Sebesar 400.000 ini dari mana? Juga dari akun acak tadi. Akun acak tadi. Setelah itu modal awal ditambah laba, kemudian dikurangi dengan prive, itu kita dapatkan modal akhir sebesar 202.700.000. Itu modal posisi modal akhirnya. Modal akhir inilah yang kemudian nanti akan berkaitan nanti dengan laporan posisi keuangan atau neraca. Ini nanti yang pindah ke neraca. Jadi 3 laporan keuangan tadi pasti akan berkaitan. Yang laba rugi labanya pindah ke perubahan modal, yang modal akhir terakhir ini nanti akan pindah ke neraca. Oke, yang ketiga adalah laporan posisi keuangan. Apa itu laporan posisi keuangan? Laporan posisi keuangan atau neraca adalah salah satu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi aset, kewajiban yang modal yang disajikan pada akhir periode. Oke, sederhananya sebenarnya kita bisa sebut isi dari laporan posisi keuangan itu adalah harta atau aset kita dan dari mana sumbernya. Misalkan kita beli motor, motornya kita catat di aset. Kemudian kita akan bertanya dari mana sumbernya. Misalnya terdiri dari 2, dari DP uang sendiri berarti modal sendiri, kemudian yang kedua kemudian kita nyicil, itu sebenarnya utang. Jadi sebenarnya sederhananya neraca itu menggambarkan aset dan sumber aset. Aset ada di bagian kiri, kemudian sumber aset ada di bagian kanan, yaitu bisa bersumber dari utang dan bisa bersumber dari modal sendiri.
Oke. Sekarang kita masuk langsung ke neracanya ya. Untuk nyingkat saya sebut neraca, tapi nama resminya adalah laporan posisi keuangan sekarang. Oke, perhatikan. Ada dua kolom di sini. Kolom sebelah kiri itu berisi aset, kemudian kolom sebelah kanan itu berisi liabilitas. Aset kemudian kita kelompokkan. Ada aset lancar. Ini kelompok yang pertama. Ini sebenarnya memanjang, ada 2 slide nanti. Kita di slide pertama dulu. Aset lancar. Aset lancar terdiri dari, ini urutan K seterusnya ke bawah, itu disusun berdasarkan likuiditas. Jadi aset lancar itu aset yang kira-kira bisa dijual kurang dari 1 periode akuntansi atau kurang dari 1 tahun. Bisa dipakai. Likuiditasnya cepat ya. Contoh kas itu paling liquid. Kemudian kita urut. Setelah itu apa yang bisa kita jual liquid? Surat berharga. Setelah itu apa? Piutang usaha yang bisa ditagih. Setelah itu apa? Persediaan. Setelah itu apa? Perlengkapan dan sewa dibayar, diterima di muka. Inilah yang masuk kemudian dalam kelompok aset lancar. Sebelah kanannya adalah liabilitas atau kewajiban. Kita klasifikasi juga, kita sebut dengan kewajiban lancar. Jadi kita ambil semua akun-akun acak tadi, masukkan di kewajiban lancar, mana yang terkategori sebagai kewajiban lancar. Kita lihat di sini, kita susun juga berdasarkan kecepatan penagihannya, kecepatan pembayarannya. Yang pertama utang wesel, kemudian utang usaha, kemudian bagian lancar utang jangka panjang. Ini jangka panjang, biasanya kita punya utang yang jangka panjang 5 tahun. Yang kita akan bayar pada periode akan datangnya itu kita sebut dengan bagian lancar utang jangka panjang. Tinggal kita ambil angkanya tadi dari akun neraca, dari akun acak itu, maka totalnya sebesar 6 juta. Total kewajiban lancar. Kemudian total aset lancar itu 23.700.000. Ini baru satu kategori aset lancar dan kewajiban lancar. Di slide selanjutnya dibahas. Ini setelah aset lancar tadi di slide pertama, di slide sebelumnya, maka setelah itu kategorinya adalah aset tetap. Aset tetap itu adalah aset yang dimiliki kemudian memiliki umur masa manfaat yang jangka panjang. Diurut berdasarkan kekekalannya, mana yang paling kekal di antara semuanya, mana yang paling umurnya panjang. Kita perhatikan, yang pertama adalah tanah, bangunan. Perhatikan di sini akumulasi penyusutannya langsung mengurangi, misalkan bangunan langsung mengurangi bangunannya. Jadi 200 juta langsung kita taruh di bawahnya, kita kurung 100 juta. Begitupun mesin 10 juta akumulasinya kita langsung kurung di bawahnya. Peralatan pun begitu, 20 juta akumulasi penyusutan peralatan langsung kita kurangkan di bawahnya. Sehingga total aset tetap kita jumlah semua ke bawah, maka kita peroleh total aset tetap adalah 240 juta. Tadi yang di slide sebelumnya itu kewajiban lancar. Di sini yang kita masukkan adalah kewajiban jangka panjang. Setelah kita identifikasi di akun acak tadi, hanya ada 2 kewajiban jangka panjang, yaitu utang bank dan utang obligasi. Sehingga jumlahnya adalah sebesar 55 juta. Total kewajiban di sini, total kewajiban lancar yang slide sebelumnya, kita tambahkan dengan total kewajiban jangka panjang yang 55 juta, maka kita akan memperoleh nilainya sebesar 61 juta rupiah. Kemudian ekuitas. Perhatikan di sini, modal di sini adalah modal akhir yang kita hitung dari perubahan modal sebelumnya. Coba kita cek perubahan modal sebelumnya. Oke, ini perhatikan perubahan modal di sini 202.700.000. Itu perubahan modal. Itulah yang langsung pindah nanti. Pindah ke neraca ya. Perhatikan di sini langsung sebesar 202.700 sama angkanya tadi. Itulah tadi keterkaitan, sekali lagi saya ulangi, keterkaitan antara 3 laporan keuangan. Perhitungan laba rugi, laba atau ruginya nanti pindah ke perubahan modal. Kalau dia laba menambah, kalau dia rugi mengurangi modal. Kemudian nanti modal akhir yang kita hitung dari perubahan modal langsung kita pindahkan ke neraca modal akhirnya tadi.
Setelah itu kita total aset lancar dan aset tetapnya sebesar 263.700. Kita total semua kewajiban dan modal ini, maka kita temukan 263.700. Sudah seimbang, sudah sama. Jadi neraca itu harus sama antara aset dan liabilitasnya. Jadi kalau di sini 263.700, maka di sebelah kanannya atau liabilitasnya juga harus sejumlah 263.700. Ya. Itulah penjelasan kita tentang laporan keuangan. Jadi sudah bisa dipahami untuk sebagai pengantar untuk memahami pelajaran-pelajarannya ke depan. Mudah-mudahan bisa membantu untuk memberikan pemahaman dasar nanti ketika menyusun laporan keuangan. Sekali lagi, ini adalah laporan keuangan yang sifatnya sederhana, yang biasa dipakai pada perusahaan perorangan atau perusahaan jasa. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin kita akan membuat laporan keuangan yang lebih kompleks, yang bisa kita, misalnya di perusahaan dagang yang agak rumit sedikit di laporan laba ruginya, atau nanti di perusahaan perseroan yang agak rumit nanti di posisi struktur modalnya. Nanti kita lihat ke depan. Oke, kemudian terima kasih untuk itu, untuk materi ini. Terima kasih. Kemudian untuk kepentingan berbagi ilmu pengetahuan, sekali lagi jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-temannya untuk dapat menjadi pemahaman kita semua, dan semoga bisa membantu untuk mempelajari akuntansi di masa yang akan datang.